Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video tentang pembelajaran ilmu ekonomi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi ilmu ekonomi khususnya untuk kelas 12 IPS. Masih tentang pembahasan kompetensi dasar di akuntansi sebagai sistem informasi. Tapi jangan lupa tonton video ini sampai selesai karena di akhir ada penugasan. Untuk format tugasnya pun dijelaskan di akhir video ini. Selamat belajar untuk hari ini. Baik, kita mulai. Untuk pembahasan hari ini adalah tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun kompetensi yang dibahas pada video ini adalah tentang mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi dan menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan pembelajaran yang hendaknya kita capai, mudah-mudahan kita bisa mendeskripsikan prinsip dasar akuntansi, kemudian juga mendeskripsikan bidang-bidang akuntansi, mendeskripsikan profesi akuntan, serta mampu mendeskripsikan etika profesi akuntansi. Baik, kita mulai yang pertama ya. Untuk topik bahasan yang kita akan bahas di sini, diantaranya adalah yang pertama, prinsip dasar dari akuntansi itu seperti apa akan dijelaskan, kemudian juga bidang-bidang akuntansi itu ada apa aja, juga akan dijabarkan dalam video ini, profesi akuntan, serta etika apa yang perlu dimiliki oleh seorang profesi akuntansi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Masuk ke pembahasan yang pertama, dan topik pertama adalah prinsip dasar akuntansi. Adapun prinsip dasar akuntansi ini merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Prinsip dasar ini sangat berguna untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat. Selain itu, dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan, laporan yang dihasilkan akan menjadi lebih sesuai dengan informasi yang tersedia. Prinsip dasar akuntansi ini telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disebut IAI, yaitu sebuah badan yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi yang ada di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud diantaranya adalah yang pertama prinsip biaya historis. Jadi prinsip ini merupakan pencatatan informasi akuntansi yang didasarkan pada biaya sesungguhnya. Pencatatan informasi akuntansi ini didasarkan pada biaya yang sesungguhnya, maksudnya adalah prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aset, hutang, modal, dan juga biaya. Maksud dari harga perolehan merupakan pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak, jadi harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Misalkan contohnya kita membeli sebuah handphone. Handphone itu ditawarkan dengan harga 5 juta. Ternyata setelah menanyakan harga, di situ ada proses tawar-menawar, dan harga 5 juta itu bisa dikurangi menjadi 4.500.000 karena ditawar 4.500.000. Kemudian kita bayar seharga 4.500.000. Apabila kita mengacu pada prinsip biaya historis, artinya yang perlu dicatat itu harga perolehan, yaitu sebesar 4.500.000, bukan yang 5 juta. Kurang lebih seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Maksudnya di sini adalah pengakuan atas penjualan barang atau jasa, baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Hal utama pada prinsip pengakuan pendapatan ini terletak pada pendapatan yang dianggap dapat terrealisasikan atau pendapatan yang dianggap menghasilkan. Sehingga ada kemungkinan manfaat pengakuan pendapatan ini di masa depan akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Kemudian prinsip mempertemukan atau matching principle. Artinya biaya yang dipertemukan dengan, atau maksudnya istilahnya dimatchingkan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih dari setiap periode.
Prinsip yang keempat adalah konsistensi. Prinsip ini digunakan dalam pelaporan keuangan secara konsisten, artinya tidak berubah-ubah. Maksudnya adalah dalam pelaporan keuangan ini harus secara konsisten, baik disajikan dari segi prosedur, metode, ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Prinsip yang kelima yaitu mengatur penyajian informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Prinsip ini menyatakan bahwa informasi yang disajikan harus bersifat informatif dan diasumsikan dan dimasukkan seluruhnya tanpa terkecuali. Jika ada informasi yang tidak dapat disajikan, maka dapat diganti dengan menambahkan keterangan berupa catatan kaki atau lampiran. Selanjutnya ada prinsip objektif. Ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung dengan bukti-bukti transaksi yang ada. Maksudnya di sini kita harus memastikan laporan keuangan yang dihasilkan itu harus berdasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang bersifat real dan objektif. Kurang lebih ini adalah prinsip-prinsip yang diatur dalam akuntansi. Selanjutnya apa kira-kira bidang-bidang dalam akuntansi? Yang pertama adalah bidang akuntan keuangan, akuntansi keuangan. Atau financial accounting, artinya bahwa akuntansi yang menyediakan informasi berupa laporan keuangan secara umum. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan itu berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna atau general purpose. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangannya seperti apa? Tentu saja di sini seperti neraca, meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perusahaan, modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan. Yang kedua, bidang akuntansi pemeriksaan atau auditing. Merupakan bidang akuntansi yang tugasnya memeriksa catatan hasil akuntansi keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun ada tujuan lain di sini, seperti ketaatan terhadap kebijakan, kemudian juga prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan. Sehingga dalam konsep tersebut, yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksa, serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang terbilang cukup relevan. Selanjutnya bidang akuntansi biaya. Di sini menetapkan dan pencatatan biaya dan kontrol atas suatu biaya, khususnya biaya yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan, sehingga nanti dapat ditentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini, akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Jadi akuntansi biaya nanti akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas, dengan fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Selanjutnya akuntansi manajemen, yaitu proses penyediaan informasi keuangan dan sumber daya bagi para manajer dalam pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang bertujuan memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan tugasnya.
Jadi banyak hal sebetulnya yang terdapat dalam akuntansi biaya yang tadi disebutkan itu, nanti data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya tetap dilakukan secara bersamaan. Beberapa kegunaan akuntansi dari manajemen juga bisa mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bidang akuntansi anggaran, yaitu melakukan pengumpulan data keuangan sebagai dasar untuk menetapkan rencana keuangan perusahaan pada periode tertentu. Jadi ini bidang-bidang akuntansi. Selanjutnya adalah bidang akuntansi perpajakan. Maksudnya di sini menangani masalah pajak di perusahaan dan membantu perusahaan dalam menyusun laporan pajaknya. Laporan akuntansi perpajakan ini merupakan akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Adapun kegiatan dari bidang ini yaitu membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui betul tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Bidang yang berikutnya adalah akuntansi sektor publik. Nah, ini khusus mencatat dan melaporkan transaksi organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Akuntansi sektor publik ini merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Setiap lembaga publik tentunya di sini mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar mampu mengelola keuangan secara transparan. Karena itulah akuntansi sektor publik ini digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik atau kepada masyarakat sehingga bidang ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Nah, jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, maka akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Bisa dibilang akuntansi untuk sektor publik ini digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publiknya. Jadi sektor publik yang seperti apa sih yang dimaksud? Nah, yang dimaksud di sini misalkan dari lembaga pemerintah, kemudian di daerah dan juga pusat. Ada juga lembaga yang non-pemerintah seperti rumah sakit, lembaga pendidikan juga membutuhkan akuntansi jenis dari sektor publik ini. Itulah contoh-contoh dari lembaga sektor publik. Kemudian yang ke-8 di sini ada sistem akuntansi. Maksudnya adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan juga efisien, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Jadi semuanya di sini dilakukan oleh sistem akuntansi. Sedangkan untuk bidang akuntansi internasional ini digunakan untuk transaksi antar negara, sehingga berfokus pada persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional. Nah, itulah bidang-bidang yang terdapat dalam akuntansi. Selanjutnya pada profesi akuntan, di sini ada 4. Di antaranya adalah yang pertama akuntan internal perusahaan. Yang dimaksud dengan profesi akuntan di sini, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang profesi akuntan ya, merupakan semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan internal yang bekerja pada perusahaan industri, kemudian keuangan atau perdagangan, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan juga akuntan yang bekerja di bidang pendidikan. Sehingga dalam arti sempit, profesi akuntan ini adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya
terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi pajak, dan juga konsultasi manajemen. Nah, jadi secara garis besarnya akuntan di sini digolongkan menjadi 4, yaitu akuntansi internal. Merupakan akuntansi yang bekerja pada suatu perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Jadi akuntan internal juga membawahi kepengurusan masalah pencatatan pajak perusahaan dan melaksanakan pemeriksaan internal atau auditing di dalam lembaga tersebut, serta memberikan manfaat pada tingkat perbaikan dan efisiensi operasi seluruh komponen perusahaan. Kemudian akuntan publik atau eksternal ya disebutnya di sini. Ini merupakan profesi yang prakteknya sebagai pelayan atau memberikan jasa dalam masyarakat atau suatu pihak-pihak yang butuh keahlian dengan menerima balas jasa berupa honor. Jadi mereka ini bekerja secara bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada sektor akuntan publik atau KAP. Dan dalam prakteknya, sebagai seorang akuntan publik ini, biasanya mereka mendirikan kantor akuntan. Jadi, harus ada izin dari Departemen Keuangan untuk mendirikan sebuah kantor akuntansi publik ini. Kemudian, akuntan pemerintah merupakan sebuah profesi yang bekerja di suatu badan pemerintahan, di mana tugasnya adalah sebagai pengawas keuangan yang menjadi milik negara. Nah, jadi sesuai dengan namanya, yaitu akuntan pemerintah, tentu bekerja di lembaga pemerintah. Maka ruang lingkup kerjanya tentu berada pada lembaga-lembaga pemerintah juga. Contohnya seperti akuntan bekerja di bidang BPK, atau kita sebut di sini Badan Pengawas Keuangan. Ada juga akuntan pemerintah yang bekerja di kantor BPKP, atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Bisa juga di kantor perpajakan, bahkan di KPK. Seorang akuntan pemerintah ini memiliki tugas utama, yaitu melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah, bahkan melakukan audit pada setiap institusi pemerintah di berbagai tingkat lembaga. Selain itu, para akuntan juga harus mengikuti tata cara dan aturan kerja yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga pemerintah. Dan ada yang terakhir akuntan pendidik, di mana akuntan pendidik ini bekerja pada lembaga pendidikan, serta mengajar dan mengembangkan ilmu akuntansi. Biasanya akuntan publik ini juga bisa disebut sebagai seorang dosen atau guru, yang tentu tugasnya memberikan pembelajaran atau pengajaran tentang akuntansi pada mata kuliah maupun pelajaran tingkat menengah, seperti kita saat ini. Dengan memberikan pendidikan di bidang akuntansi kepada peserta didiknya, kemudian mereka juga bisa melaksanakan penelitian serta pengembangan pada bidang akuntansi. Sehingga setiap profesi akuntan masing-masing ini sebetulnya memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda-beda, sehingga menimbulkan hak serta kewajiban yang cenderung berbeda yang disesuaikan dengan masing-masing bidang. Namun sebagai seorang profesi akuntan tentu saja kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman etika yang berlaku sebagai profesi akuntansi. Di sini dijelaskan dalam buku Akuntansi Dasar tahun 2019, karya Irmah Halimah Bakhtiar, etika profesi akuntansi itu merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk sebagai akuntan. Di antaranya di sini yang pertama, etika yang harus kita miliki adalah tanggung jawab profesi. Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Kemudian kita juga harus memiliki etika kepentingan publik. Setiap anggota profesi akuntan senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, melayani publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen yang besar atas profesionalitasnya. Kemudian etika integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
Etika objektivitas juga diperlukan di sini. Jadi setiap anggota itu harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan profesionalnya. Selanjutnya adalah etika kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota melaksanakan jasa profesionalnya dengan berdasarkan atas asas kehati-hatian, kompetensi, dan juga ketekunan, serta memiliki kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional. Kemudian juga setiap anggota di sini harus memiliki etika kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai informasi tersebut atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan. Etika yang berikutnya yang perlu dimiliki adalah perilaku profesional. Jadi setiap anggota ini harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selanjutnya ada pun etika profesi standar teknis. Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesionalnya. Jadi kurang lebih itulah pembahasan yang kita bahas pada video kali ini. Demikian pembahasan, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan silahkan kerjakan untuk tugas mandirinya yang sudah disiapkan. Nah, ini merupakan sebagai salah satu motivasi untuk kita agar lebih semangat dalam mempelajari ilmu ekonomi. Jadi silahkan kerjakan tugasnya. Untuk format pengumpulan tugasnya bisa disesuaikan di sini dan bisa dikirim ke email. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.